Oke, selamat malam kelompok 10, kelompok terakhir untuk presentasi malam ini. Pak Nugroho serahkan kepada kelompok 10 untuk memulai presentasinya. Silakan ini ya. Baik Pak, selamat malam Pak. Ya. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok-kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Nurul Aini, dan yang kedua ada Hanifah Salsabila, dan yang ketiga ada Septiani Dewi, yang keempat ada Pipit Purnamasari, dan yang kelima ada Irodatul Muksina, dan yang keenam Rian Farul Fanani. Di kesempatan tugas kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang PT Telkomsel. Akan tetapi, pertama-tama kami akan memberitahu terlebih dahulu apa itu komunikasi bisnis. Baiklah, akan dimulai presentasi yang dijelaskan oleh rekan saya, Irodatul Muksina. Baik, yang pertama saya akan sampaikan pengertian komunikasi. Komunikasi bisnis ialah pertukaran pendapat, informasi, gagasan, instruksi yang memiliki tujuan tertentu secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol, sinyal maupun tindakan. Komunikasi adalah urat nadi bisnis dan proses manajemen. Tidak ada bisnis yang dapat beroperasi tanpa komunikasi. Komunikasi bisnis dapat terjadi dengan pihak internal dan eksternal pada organisasi. Disebut komunikasi bisnis internal ketika informasi dipertukarkan di antara berbagai pihak internal seperti pemilik, manajer, dan pekerja. Di sisi lain, komunikasi bisnis eksternal terjadi ketika suatu organisasi bertukar pesan dengan pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, investor, lembaga pemerintah, pihak berwenang, pesaing, bankir, dan lain-lain. Fungsi komunikasi bisnis. Fungsi komunikasi bisnis itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada fungsi informatif. Yang dimaksud dengan fungsi informatif itu diperlukan dalam mewujudkan kelancaran aktivitas perusahaan, baik itu untuk pimpinan maupun karyawan. Fungsi informatif itu umumnya bersifat global, jadi bisa didapatkan dan dilakukan oleh siapa saja dalam perusahaan seperti informasi, penjualan, pemasaran, produksi, tenaga kerja, keuangan, dan lainnya. Yang kedua itu fungsi komunikasi bisnis itu ada fungsi regulatif. Yang dimaksud dengan fungsi regulatif itu sebagai pengendali dan pengatur keberlangsungan aktivitas perusahaan, baik itu produksi, penjualan, dan lainnya. Wujud dari fungsi regulatori ini umumnya berupa laporan dari bawahan ke atasan, dari perintah atasan ke bawahan. Yang ketiga itu ada fungsi persuasif. Yang dimaksud dengan fungsi persuasif yaitu yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan setiap sikap dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai yang diharapkan oleh komunikator atau pihak lain yang di luar perusahaan. Yang keempat itu fungsi integratif, yaitu untuk menciptakan sebuah kinerja yang kondusif, efektif, dan efisien. Dan selanjutnya itu tujuan komunikasi bisnis itu ada 3. Yang pertama itu memberi informasi. Dan yang dimaksud memberi informasi itu memberikan informasi seputar dunia bisnis terhadap pihak lain. Dalam hal ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Jadi kita itu harus pintar-pintar untuk memilih media apa saja yang tepat. Yang kedua itu melakukan persuasi. Yang dimaksud dengan persuasi itu melakukan cara terbaik. Komunikasi yang dapat digunakan saat ingin mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasi juga sering dilakukan dalam aktivitas pemasaran agar dapat mempengaruhi orang untuk membeli sebuah produk atau juga dalam penegasan saat melakukan konfirmasi pesanan konsumen agar tidak terjadi kesalahan dalam pemesanan. Dan yang terakhir itu ada melakukan kolaborasi dengan
collaborating, yaitu yang dimaksud dengan kolaborasi suatu bentuk kerjasama dan interaksi pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Akibat dan manfaat adanya komunikasi inilah yang membuat kerjasama bisnis dapat dilakukan dengan lebih mudah. Pentingnya kemampuan komunikasi bisnis. Jadi tantangan seorang manajer di masa depan relatif akan semakin sulit, yang menuntut kemampuan untuk mengkomunikasikan gagasan dan tujuan dalam lingkungan organisasinya, serta bagaimana produk atau jasa yang dimilikinya kepada pelanggan. Di sisi lain, proses manajemen adalah suatu aktivitas komunikasi. Manfaat komunikasi bisnis. Manfaat internalnya itu komunikasi yang efektif di perusahaan dapat mendukung karir para eksekutif perusahaan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam level karir eksekutif agar proses komunikasi berjalan dengan baik, yaitu dengan kemampuan manajemen, ambisi untuk bergerak maju, kepercayaan, kemampuan untuk bekerja keras, kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, latar belakang akademis, kemampuan berkomunikasi secara efektif dan menarik. Adapun untuk manfaat eksternalnya, yaitu untuk membangun komunikasi bisnis yang baik dengan pihak ketiga akan berdampak pada keberhasilan bisnis dan upaya membangun citra perusahaan di mata masyarakat. Komunikasi bisnis yang baik tentunya akan berdampak baik pada peningkatan keberhasilan bisnis perusahaan. Lalu sejarah perusahaan PT Telkomsel. Pada tahun 1995, Telkomsel merupakan operator telekomunikasi seluler GSM kedua di Indonesia dengan layanan pasca bayar yang diluncurkan pada tanggal 26 Mei 1995. Waktu itu kepemilikan saham Telkomsel adalah PT Telkomsel sebesar 51% dan PT Indosat sebesar 49%. Pada tahun 1995, secara resmi Telkomsel mendapat izin untuk memberikan jasa telekomunikasi seluler GSM. Setelah sebelumnya sukses sebagai pilot proyek Telkom dalam proyek percontohan GAM di Batam. Hal ini berbeda dengan operator lain. Telkomsel mulai membangun jaringan dan melayani pelanggannya dari luar Jawa, yakni Batam, Medan, dan daerah lainnya. Lalu pada tahun 1996, Telkomsel mulai beroperasi di ibu kota Jakarta dan berhasil melayani seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini ditandai dengan pengoperasian layanan Telkomsel di Ambon dan Jayapura. Kemudian pada November 1997, Telkomsel menjadi operator seluler pertama di Asia yang menawarkan layanan pasca bayar GSM. Telkomsel ini mengklaim sebagai operator telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia dengan 26,9 juta pelanggan dan memiliki market share sebesar 55%. Telkomsel memiliki 3 produk GSM, yaitu Simpati, Kartu A, serta Kartu Halo. Saat ini saham Telkomsel dimiliki oleh Telkom sebesar 65% dan perusahaan telekomunikasi Singapura sebesar 35%. Kemudian pada tahun 2000, Telkomsel mempelopori layanan mobile banking di Indonesia bekerja sama dengan Bank Panin. Lalu pada akhir Maret tahun 2009, Telkomsel memiliki 71 juta pelanggan yang berdasarkan statistik industri mewakili pangsa pasar yang diperkirakan sekitar 50%. Telkomsel secara konsisten mengimplementasikan roadmap teknologi seluler mulai dari 3G, HSDPA, HSPA+, serta menjadi yang pertama meluncurkan secara komersial layanan mobile 4G LTE di Indonesia yang akan memberikan pelanggan akses yang lebih cepat di dalam menikmati layanan data serta memungkinkan penerapan teknologi seluler dalam skala yang lebih besar, seperti untuk pengembangan kota pintar atau smart city.
Telkomsel akan selalu hadir untuk menginspirasi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi terdepan, produk dan layanan yang kompetitif, serta selalu inovatif. Hal ini akan mengantarkan Indonesia menuju perekonomian masyarakat berbasis broadband sesuai roadmap teknologi seluler. Kecintaan kami 26 pada negeri inilah yang selalu menginspirasi untuk terus berkreasi, menghadirkan layanan dan inovasi bagi negeri. Adapun visi, misi, dan corporate value. Visi, menjadi penyedia layanan dan solusi mobile digital lifestyle kelas dunia yang terpercaya. Adapun juga misi, memberikan layanan dan solusi mobile digital yang melebihi ekspektasi pelanggan, memberikan nilai tambah kepada para stakeholders, dan mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Berikut ini merupakan produk-produk dari Telkomsel. Ada kartu Halo, Halo Fit, Halo Hybrid, Halo Data, Simpati, Kartu As, Simpati Loop, Telkomsel Flash, serta Telkomsel. Komponen perusahaan Telkom. PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Telkom adalah perusahaan informasi dan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telecommunication merupakan bagian bisnis regensi Telkom. Sebagai ikon bisnis perusahaan Telkom melayani sambungan Telkom kabel tidak bergerak plain ordinary telephone service POTS. Telepon nirkabel tidak bergerak layanan komunikasi data broadband, satelit penyewaan jaringan dan interkoneksi serta telepon seluler yang dilayani oleh anak perusahaan Telkom. Layanan telekomunikasi Telkom telah menjangkau beragam segmen pasar mulai dari pelanggan individu sampai dengan usaha kecil dan menengah UKM serta korporasi. Media merupakan salah satu model bisnis Telkom yang dikembangkan sebagai bagian dari NEB. Layanan media menawarkan free-to-air, VTA, dan pay-TV untuk gaya hidup digital modern. Edutainment merupakan salah satu layanan andalan dalam model bisnis NEB Telkom yang menyasar segmen pasar anak muda. Telkom menawarkan berbagai layanan masuk ringtone, RPT, konten SMS, portal, dan banyak lagi. Service merupakan model bisnis Telkom yang berorientasi pada pelanggan. Hal ini sejalan dengan portofolio pelanggan Telkom untuk personal, konsumen atau rumah UKM, perusahaan grosir dan internasional. Sebagai perusahaan telekomunikasi, Telkom Group terus melakukan inovasi di bidang selain telekomunikasi, serta membangun sinergi di antara semua produk, layanan, dan solusi, mulai dari legacy business hingga new wave business. Untuk meningkatkan nilai bisnis, pada tahun 2012, Telkom Group melakukan perubahan portofolio bisnis menjadi TIMES, atau Telecommunication, Information, Media, and Entertainment Service. Untuk menjalankan portofolio bisnisnya, Telkom Group memiliki 4 anak perusahaan, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Seluler atau Telkomsel, PT Telekomunikasi Indonesia Internasional atau Telin, PT Telkometra, dan PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel. Adapun visi dan misi. Visi, be the king of digital in the region. Misi, pimpin inovasi digital dan globalisasi Indonesia. Information. Layanan informasi merupakan model bisnis yang dikembangkan Telkom dalam ranah New Economy Business atau NEB. Layanan ini memiliki karakteristik sebagai layanan terintegrasi bagi kemudahan proses kerja dan transaksi yang mencakup Value Add Service atau VAS dan Managed Application, Outsourcing atau ITO, E-Payment and Enable Service atau ITES. Strategi komunikasi bisnis. Strategi komunikasi bisnis adalah salah satu elemen kunci dalam komunikasi bisnis. Strategi komunikasi bisnis yang dilakukan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Divisi Regional 3 Site Operation Kopo dengan cara melalui kegiatan Open the Table atau OT dalam memperkenalkan produk IndiHome di kalangan konsumen di Kota Surabaya.
Di lain pihak, jika tidak ada strategi komunikasi bisnisnya baik, untuk menilai proses komunikasi dapat ditelah dengan menggunakan model-model komunikasi. Apa sih Open the Table OT itu? Salah satu kegiatan dalam memperkenalkan produk IndiHome pada masyarakat. Kegiatan ini bukan merupakan kegiatan benar. Open the Table dilakukan di setiap wilayah yang telah siap atau tersedia jaringan fiber optik dari Telkom. Beberapa strategi yang ditingkatkan, yaitu strategi pemasaran, rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produk tertentu. Perusahaan dapat menggunakan 2 atau lebih dalam program pemasaran secara bersamaan, seperti periklanan, channel selling, layanan pelanggan, dan pengembangan produk yang memiliki pengaruh berbeda dalam permintaan. Komunikasi pemasaran terpadu atau IMC, Integrated Marketing Communication, adalah proses pengembangan dan implementasi berbagai bentuk program komunikasi persuasif kepada pelanggan dan calon pelanggan secara berkelanjutan. Tujuannya untuk mempengaruhi atau memberikan efek langsung kepada pelanggan kelayakan sasaran yang dimiliki. Tujuan strategi yang dibuat adalah meningkatkan kinerja perusahaan, membuat perusahaan lebih unggul dari produk yang lain, dan membuat pelanggan lebih puas dengan produk yang digunakan. Kelebihan dan kekurangannya PT Telkomsel. Ada beberapa alasan kenapa Telkomsel banyak dipilih dan digunakan. Beberapa alasan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki banyak pelanggan. Salah satunya kelebihan yang dimiliki oleh Telkomsel adalah banyaknya pelanggan yang menggunakan layanannya. Kartu seluler yang satu ini memiliki pelanggan dalam hitungan yang fantastik di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua, jaringannya yang luas. Salah satu alasan kenapa banyak orang memiliki untuk menggunakan Telkomsel adalah jaringannya yang luas. Dengan jaringan yang luas, pelanggan juga bisa memanfaatkan layanan yang diberikan secara lebih baik dan maksimal. Yang ketiga, merupakan operator tertua dibandingkan dengan pengguna terbanyak. Yang keempat yaitu internet yang lancar. Internet yang lancar menjadi salah satu alasan kenapa Telkomsel memiliki banyak pelanggan. Internet merupakan salah satu teknologi masa kini yang keberadaannya tak lagi bisa dipisahkan dengan keseharian manusia. Dengan internet yang lancar, pekerjaan hingga hiburan juga bisa lebih mudah untuk diakses. Yang kelima, memiliki paket internet unlimited termurah dengan kecepatan internet yang sangat cepat. Meski memiliki kelebihan mulai dari segi internet hingga banyaknya pelanggan, namun kartu seluler ini juga tidak lepas dari kekurangannya. Kekurangan yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif yang dianggap mahal. Beberapa orang mundur dari kebiasaan menggunakan kartu seluler Telkomsel karena harganya yang mahal, mulai dari pesan panggilan hingga paket internet yang ditawarkan kurang ramah di kantong. Yang kedua yaitu beberapa daerah sulit mendapatkan sinyal. Meski memiliki jaringan yang luas, namun beberapa daerah masih kesulitan dalam mendapatkan signal untuk mengakses layanan dari Telkomsel. Yang ketiga, kelebihan serta kekurangan Telkomsel bisa Anda jadikan sebagai pertimbangan saat ingin menggunakan kartu ini, atau sebaliknya untuk penggunaan kartu seluler sesuaikan dengan ketersediaan jaringan yang paling mudah didapatkan di daerah Anda. Speedy akan bekerja dengan sempurna jika lokasi cukup dekat dengan sentral telepon dalam jarak 0-2 km. Bentangan kabel ADSL 12 yang dipakai oleh Speedy dapat mencapai kecepatan sekitar 24
Mbps akan stabil kecepatannya. Kualitas kecepatan semakin menurun jika kabel tembaga telah berusia tua dan jarak DSLAM terlalu jauh dari rumah pelanggan. Kabel serat optik dapat menetralisir kekurangan ini, namun sedang dalam penggunaan di seluruh wilayah Indonesia. Speedy lebih cepat menerima data daripada mengirim data melalui internet. Layanan Speedy tidak ada di wilayah yang tidak ada jaringan telepon yang disediakan Telkom. Layanan Speedy biasanya sering DC apabila dalam keadaan buruk seperti hujan dan petir. Untuk layanan Speedy yang masih menggunakan tembaga harus ada perawatan berkala dan masih ada gelombang radio. Berikut adalah struktur organisasi Telkomsel Indonesia. Yang terakhir yaitu proses komunikasi. Menurut Bruce dan Thiel dalam Business Communication Today, proses komunikasi terdiri atas 6 tahap, yaitu pengiriman mempunyai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, mengirim merubah ide menjadi suatu pesan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Yang keempat, penerima menerima pesan. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Yang keenam, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Sekian presentasi dari kami. Oke, baik. Terima kasih kelompok 10 sudah menyelesaikan presentasi malam ini. Bagus sudah untuk setiap materi.